Kenapa kita bisa melihat? Ayo. Karena punya mata. Loh, kok gelap sih? Masih bisa lihat enggak? Enggak. Kalau sekarang bisa lihat? Nah, sekarang baru bisa lihat. Tadi katanya kita baru bisa lihat karena punya mata. Halo adik-adik, hari ini kita akan membahas materi tentang cahaya. Memang betul kita dapat melihat karena adanya mata. Tapi tanpa cahaya, mata tidak mungkin bisa melihat. Untuk memperdalam materi tentang cahaya, mari kita bahas sifat-sifat cahaya terlebih dahulu. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Untuk bukti dan contoh bahwa cahaya merambat lurus dapat kita lihat pada lampu kendaraan, lampu senter. Nah, itu cahayanya lurus ya, tidak bengkok-bengkok. Tujuannya agar orang yang melihat bisa fokus ke satu titik. Sifat cahaya yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Misalnya pada waktu kita bercermin, bayangan dari cermin adalah hasil pantulan cahaya. Ada dua jenis pemantulan cahaya, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai benda yang rata, licin, dan mengkilap, sehingga hasil pemantulannya akan teratur atau lebih rapi. Jika digambarkan sketsanya seperti ini, ada sinar datang yang mengenai permukaan datar, akan dipantulkan dengan teratur. Contoh pemantulan teratur adalah pembentukan bayangan pada cermin. Pemantulan baur terjadi jika cahaya mengenai benda yang tidak rata, bergelombang, dan kasar. Hasil pemantulannya menjadi tidak teratur seperti yang kita gambarkan pada sketsa berikut ini. Antara sinar datang dan sinar pantul tidak teratur atau acak-acakan, contohnya bayangan sebuah benda di air pasti acak-acakan dan tidak teratur. Masih berkaitan dengan pemantulan cahaya, terdapat hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan oleh Snellius. Antara lain, sinar datang garis normal dan sinar pantul pada bidang datar. Besar sudut datang I sama dengan besar sudut pantul R. Jika sudut datangnya 30 derajat, maka sudut pantulnya juga 30 derajat. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya menembus benda bening. Ya, lihat percobaan berikut. Cahaya dari lampu senter dapat menembus gelas karena gelas termasuk benda bening. Cahaya dapat menembus jendela rumah kita, itu merupakan contoh lainnya, ya. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya putih menjadi berbagai cahaya berwarna disebut dengan dispersi. Contoh pada saat terbentuknya pelangi. Pelangi berasal dari cahaya matahari yang berwarna putih. Saat terjadi penguraian cahaya, muncullah berbagai warna yang membentuk pelangi. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya dapat dibiaskan. Pernah melihat ketika pensil atau sendok dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, tampak bengkok atau patah ya, dan kolam yang dalam terlihat seperti dangkal. Contoh-contoh tersebut adalah peristiwa pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya terjadi jika cahaya melalui dua medium dengan kerapatan yang berbeda. Ada tiga jenis medium, yaitu zat padat, zat cair, dan udara atau gas. Zat padat memiliki kerapatan lebih tinggi dari zat cair memiliki kerapatan lebih tinggi daripada udara. Jika cahaya melewati dari medium rapat ke kurang rapat atau renggang, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Perhatikan gambar berikut. Seharusnya sinar yang datang lurus dengan garis normal. Tapi karena menuju medium yang kurang rapat, maka sinar bias akan bengkok menjauhi garis normal. Sebaliknya, jika cahaya melewati dari medium yang renggang ke rapat, maka cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal.
Lihat gambar berikut sama seperti tadi. Seharusnya garis sinar bias sama lurusnya dengan sinar datang. Tetapi karena garis sinar bias memasuki medium yang rapat, sehingga garis sinar bias akan bengkok mendekati sinar garis normal. Kata kuncinya dari rapat ke renggang disebut merenggang. Merenggang artinya menjauhi garis normal. Dan sebaliknya, jika dari renggang ke rapat, itu artinya merapat. Merapat sama dengan mendekati garis normal. Lihat contoh soal berikut. Manakah gambar pembiasan cahaya yang tepat? Pertama-tama kita tentukan dulu mana medium yang rapat dan medium yang renggang. Mediumnya antara udara dan air. Ingat ya, zat padat lebih besar kerapatannya dari zat cair, dan zat cair lebih besar kerapatannya dari udara. Jadi pada soal ini air lebih rapat dari udara. Bisa juga air rapat, udara renggang. Kalau dilihat dari gambar, sinar datang semua dimulai dari atas atau dari udara dan menuju air. Artinya dari renggang menuju rapat sehingga merapat. Itu artinya mendekati garis normal. Jadi jawaban yang benar adalah D. Karena merapat atau mendekati garis normal. Garis normal yang mana itu? Itu yang digambarkan putus-putus, yang tegak lurus garis datar. Selanjutnya pembelokan cahaya. Pembelokan cahaya terjadi karena perubahan kecepatan rambat cahaya. Ketika cahaya melewati dua medium yang berbeda, nilai perbandingan cepat rambat cahaya di ruang hampa dengan nilai cepat rambat di suatu medium disebut indeks bias cahaya. Rumus indeks bias cahaya adalah N sama dengan C per Cn, di mana N indeks bias cahaya, C adalah cepat rambat cahaya di ruang hampa, dan Cn ialah cepat rambat cahaya di medium. Oke, sekarang kita masuki aja contoh soal. Cahaya merambat lurus dari udara ke batu nilam. Indeks bias batu nilam adalah 1,76. Jika cepat rambat di udara 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, maka tentukan cepat rambat di batu nilam. Ya, di sini ada pilihan jawabannya. A 1 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. B 1,4 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. C 1,7 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan D 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, mari kita ikuti bagaimana penyelesaiannya. Diketahui indeks bias cahaya di batu nilam 1,76, lalu indeks bias udara sama dengan 1. Cepat rambat cahaya di udara 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ditanyakan cepat rambat cahaya di batu nilam. Oke, mari kita jawab bersama. Indeks bias batu nilam dibagi dengan indeks bias udara sama dengan cepat rambat cahaya di udara dibagi dengan cepat rambat cahaya di batu nilam. 1,76 dibagi 1 sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dibagi dengan cepat rambat batu nilam. Kita kali silangkan. 1,76 dikali C batu nilam sama dengan 1 kali 3 kali 10 pangkat 8. Selanjutnya C batu nilam sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 1,76. Dan hasilnya adalah 1,7 kali 10 pangkat 8. Jawabannya C. Baiklah adik-adik, sekarang kerjakan tugas yang kakak berikan ini. Selamat mengerjakannya.